Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada banyak orang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan renungan hari ini, mari kita baca Matius pasal 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada dua hal yang menarik di sini, yaitu, pertama, apakah tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Sepintas sepertinya, ayat ini hendak membandingkan kualitas rohani dari Yohanes Pembaptis dengan para pendahulunya maupun dengan orang lain di masa setelahnya. Sehingga akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan Rasul Paulus yang jelas pemberitaan dan pelayanannya jauh melebihi pemberitaan dan pelayanan dari Yohanes Pembaptis atau pelayanan yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya seperti Nabi Yesaya, Elia, atau para tokoh rohani seperti Daud, Abraham, dan sebagainya. Paling tidak, kualitas kehidupan rohani Yohanes Pembaptis menjadi contoh bagi kita. Agar kualitas kehidupan rohani kita paling tidak seperti Yohanes Pembaptis, atau kita ditantang untuk melebihi kualitas iman Yohanes Pembaptis. Kedua, apa maksudnya yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, yang terkecil dari kerajaan sorga adalah menunjuk tentang Yesus bila mengacu dari Filipi pasal 2 ayat 5-11. Artinya hendak dikatakan Yesus melebihi segalanya dari Yohanes Pembaptis. Seringkali Yesus mengatakan hal-hal terkecil akan menjadi hal-hal terbesar. Hal ini menunjukkan sikap rendah hati, sikap mau melayani, lebih penting dan harus menjadi bagian hidup kita. Selanjutnya, pada ayat 12 dikatakan demikian, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Maksudnya, pemberitaan Injil Yesus membuat sebagian orang tidak mau menerimanya dan berusaha untuk membelokkan dan menguasainya, agar ajaran Yesus tidak diberitakan, dan agar menguasai kerohanian seseorang melalui ajaran duniawi. Kita masih ingat perumpamaan benih bagi penabur, ada yang jatuh di tanah subur, di bebatuan, di semak belukar, atau yang jatuh di pinggir jalan.
Saat homili pastor atau romo disampaikan ke sekian ribu umat di gereja, berapa orang yang betul-betul menyimak dan meresap di hatinya dan menjadi rhema dalam hidupnya? Padahal setiap orang mempunyai sepasang telinga bisa mendengar. Namun, sebagian mengacuhkannya bahkan menolak mendengarnya. Ada yang merasa bosan mendengar homili pastor atau romo, ada yang tidak tertarik, ada yang mendengar sambil lalu, ada yang mengantuk, dan sebagainya. Itu sebabnya Yesus berkata pada ayat 15, "Siapa bertelinga, hendaklah mendengar." Artinya kita harus mendengar setiap benih firman yang disampaikan agar menjadi penuntun jalan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Pada ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Sedangkan Perjanjian baru dimulai dengan Yesus Kristus, oleh sebab itu baptisan Yohanes belum menerima Roh Kudus. Baca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2-7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, supaya lebih jelas, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 3-4. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan, manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada Dia yang datang, kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dengan kedatangan Yesus, maka apa yang disiapkan Yohanes Pembaptis sebagai utusan menjadi semakin disempurnakan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, makna bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk memiliki kualitas rohani seperti Yohanes Pembaptis, dengan cara bersikap rendah hati, mau mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dengan bersikap mengosongkan diri dari segala hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, di masa Advent menjelang Natal, sudah seharusnya menunjukkan kualitas iman kita untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus melalui lahir baru di dalam roh dan iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.